melatihku untuk tumbuh merata. Saya merebah di pohon cemara. Assalamualaikum mulainya kata. Saya sembah pembuka bicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, saya Diva Miliza, Saya Novalia Azani. Saya Auliana Pujiati. kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai materi bahasa Melayu. Materi yang pertama akan dibacakan oleh Nova. Kepada Nova dipersilakan. A. Bahasa Melayu kuno. Sebelumnya, bahasa yang digunakan oleh penduduk setempat adalah bahasa purba. Tetapi, setelah kedatangan para pedagang India ke Kepulauan Melayu Riau, menjadikan bahasa ini menjadi bahasa Melayu kuno. Bahasa Melayu kuno juga diterima karena bahasanya yang bersifat sederhana dan sistem yang lebih mudah berbanding bahasa Jawa. Adapun ciri-cirinya, yang pertama, penuh dengan kata-kata pinjaman Sanskrit. Bunyi B menjadi W, contohnya bulan menjadi wulan. Bunyi ber menjadi mer, contohnya berlepas menjadi merlapas. B. Bahasa Melayu klasik. Bahasa Melayu klasik adalah dialek bahasa Melayu yang biasanya dipakai oleh Kesultanan Melaka atau Kesultanan Aceh. Bahasanya yang sangat luas sehingga menjadi bahasa Melayu klasik melalui masuknya secara berangsur-angsur unsur pembendaharaan kata bahasa Arab dan Farsi. Di antara banyaknya dialek bahasa Melayu klasiklah yang menjadi predominan pada abad ke-15. Pengaruh kuat dalam perdagangan juga menjadikan bahasa Melayu klasik menjadi bahasa perantara. Adapun ciri-ciri bahasa Melayu klasik, yang pertama, banyak menyerap kosakata Arab. Yang kedua, menggunakan aksara Arab. Yang ketiga, kalimatnya panjang-panjang, berbelit, dan berulang-ulang. Yang keempat, menggunakan kalimat pasif. Yang kelima, menggunakan kalimat istilah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Aliana. C. Bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern adalah bahasa yang digunakan pada saat ini, yang dimana banyaknya pengaruh dari barat. Hal ini dikarenakan sebagian besar kosakata dari barat dipokokkan dalam ilmu pengetahuan. Ada juga ciri-ciri bahasa Melayu modern. Bahasa Melayu modern memiliki ciri khas yaitu menggunakan huruf alfabet Latin dan banyaknya masukan dari kata-kata Eropa. Selanjutnya akan dibacakan oleh saya. D. Asal bahasa Melayu menjadi bahasa Indonesia. Asal bahasa Melayu di Indonesia populer karena digunakan di sekolahan pada zaman VOC. Dan kemudian bahasa itu menyebar luas. Lalu, pada tanggal 28 Oktober 1928, berbagai organisasi pemuda Indonesia menyatakan bahwa bahasa Melayu adalah bahasa Indonesia. Hal tersebut dilakukan karena Traktat London 1824 akibat penjajahan Belanda sebagaimana disebutkan bahwa perlunya mengikrarkan suatu bahasa dalam negara. Peristiwa ini disebut dengan peristiwa Sumpah Pemuda. E. Dialek bahasa Melayu. Dialek bahasa Melayu dibagi menjadi 6 kelompok. Yang pertama, bahasa Melayu dialek masyarakat asli. Yang kedua, dialek Petalangan. Yang ketiga, dialek Lokan. Yang keempat, dialek Kuantan. Yang kelima, dialek Rantau Kuantan. Dan yang keenam, dialek pesisir, dialek Riau pesisir. Sekian hasil dari presentasi kami. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.